kepada mereka yang ngotot untuk melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran di trotoar, kalau memang kalian adalah bagian dari umat Islam, maka ikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jangan sampai kemudian dipolitisir nantinya ketika pemerintah sesuai dengan rekomendasi tersebut melakukan pelarangan kegiatan tersebut, maka akan muncul tudingan pemerintah anti-Islam. Kalau itu sekali lagi terjadi, maka bukan sesuatu yang salah kalau kami menganggap bahwa memang kalian punya niat tidak baik untuk menyerang pemerintah. Jangan-jangan kegiatan membaca Al-Quran di trotoar ini adalah kalimatu haqqin uridu bihal batil, sesuatu yang benar tetapi dilaksanakan untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Ini marak sekali kegiatan tadarus Al-Quran yang diselenggarakan di jalan-jalan. Pertama dilakukan di Yogyakarta, di seputar Malioboro. Ribuan orang memenuhi jalan Malioboro, Yogyakarta, dan mereka rame-rame melaksanakan tadarus Al-Quran. Kegiatan Malioboro ini kemudian terus berjalan di berbagai tempat, Pekanbaru, Bandung, Banten, dan daerah-daerah lain. Banyak sekali umat Islam melakukan kegiatan tadarus Al-Quran di trotoar atau di jalan-jalan. Tadarus Al-Quran sendiri sebenarnya sesuatu yang baik, bahkan sangat baik. Tapi kalau itu kemudian dilakukan di jalan-jalan, mau tidak mau memang harus diakui ada yang terganggu dengan kegiatan tersebut. Apalagi kita tahu bahwa kegiatan tersebut seperti di Jogja diinisiasi oleh beberapa orang yang mereka merupakan pentolan dari organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Untuk itulah maka kemudian Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat fatwa mengeluarkan fatwa, dan fatwa ini keluar dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Hal ini diawali dengan permintaan fatwa atau iftita dari masyarakat terhadap Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten terkait hukum membaca Al-Quran di trotoar atau di jalan-jalan. Menyikapi hal ini, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Kiai Haji Imamuddin Usman, kemudian menyelenggarakan rapat fatwa khusus dengan agenda mengenai istifta atau permintaan fatwa dari masyarakat terkait dengan kegiatan membaca Al-Quran di trotoar. Dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Banten tanggal 22 April 2022 ini sudah menyerahkan hasil fatwa kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Isi fatwa tersebut pada intinya memutuskan bahwa hukum membaca Al-Quran rame-rame di trotoar ini mengarah kepada haram. Tetapi tidak haram mutlak, ada ilat, ada sebab yang menjadikan membaca Al-Quran di trotoar ini dihukumi haram. Karena memang sesuai dengan kaidah usuliyah bahwa hukum itu berputar pada musababnya, ada atau tidak musababnya. Al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Begitu kurang lebih kaidah usuliyah mengenai hukum. Yang pertama, membaca Al-Quran rame-rame di trotoar ini dihukumi makruh selama trotoar atau jalan itu masih bisa digunakan oleh orang untuk lewat. Apalagi kalau itu trotoar yang aktif digunakan untuk para pejalan. Kemakruhan ini dikarenakan kegiatan membaca Al-Quran di trotoar ini termasuk ihanah, yakni tidak mengagungkan Al-Quran. Karena di dalam membaca Al-Quran ada tata cara, ada tata krama yang harus diperhatikan oleh para qori, antara lain adalah menempatkan Al-Quran di tempat yang mulia dan dibaca di tempat yang mulia. Nah, kegiatan mereka yang membaca Al-Quran di trotoar ini dipandang sebagai kegiatan yang menyepelekan keagungan Al-Quran atau ihanah.
dan ini hukumnya makruh. Seluruh ulama mazhab bersepakat bahwa menyepelekan keagungan Al-Quran itu makruh hukumnya. Pendapat ini juga secara khusus disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Nusantara yang merupakan Imamul Haramain. Ilat yang kedua atau alasan yang kedua adalah membaca Al-Quran secara berjamaah rame-rame di trotoar ini akan mengganggu pengguna jalan. Padahal membuat pihak lain terganggu itu sesuatu yang dilarang, sebagaimana sabda Rasulullah, la doror wala diror. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Doror ini diterjemahkan kegiatan yang tidak sengaja yang itu bisa merugikan diri sendiri. Diror itu kegiatan yang secara sengaja dan berpotensi merugikan orang lain. Kalau kemudian trotoar dipenuhi oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian para pejalan yang mestinya lewat trotoar melewati jalan, dan itu bisa menjadi lalu lintas terganggu, bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Itu yang tidak boleh. Di dalam konteks ini, apabila kegiatan membaca Al-Quran berjamaah dilakukan dengan mengganggu pengguna jalan lain, maka sudah jelas itu hukumnya haram, karena termasuk kegiatan yang doror dan juga kegiatan yang diror. Nah, ilah atau alasan pengharaman itu menjadi mutlak apabila memang kegiatan membaca Al-Quran di trotoar ini betul-betul mengakibatkan para pengguna trotoar tidak bisa melaluinya sama sekali. Dan mohon maaf, kita ini memang sangat mengagungkan Al-Quran. Kita ketika jalan ada orang duduk di depan kita sedang membaca Al-Quran, maka besar kemungkinan kita tidak akan berani lewat di depannya. Kalaupun tidak penuh-penuh amat, tetapi itu menyebabkan orang yang lalu lalang tidak berani pakai rikuh melewati orang yang sedang membaca Al-Quran di trotoar. Apalagi kita lihat di video mereka membaca Al-Quran dengan kaki selonjor misalnya. Wah, sangat sulit itu untuk dilewati. Nah, kalau memang itu menyebabkan pengguna jalan tidak bisa lewat atau tidak bisa menggunakan trotoar karena dipenuhi oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, sehingga pengguna jalan yang mestinya lewat trotoar melalui jalan raya, jalan mobil, itu berpotensi menimbulkan kecelakaan. Nah, ilat atau alasan ini yang kemudian Komisi Fatwa Banten memutuskan bahwa membaca Al-Quran di trotoar secara rame-rame bisa menjadi haram hukumnya. Kemudian ilat yang kedua, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten sesuai dengan fatwa dari Darul Ifta Mesir bahwa apabila ada orang sedang berkegiatan kemudian kita membaca Al-Quran sehingga menyebabkan Al-Quran yang mestinya ketika ada orang membaca itu disemak dengan baik-baik, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, fastami'u lahu, dengarkan bacaannya, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, sehingga engkau mendapatkan rahmat. Nah, kegiatan membaca Al-Quran di trotoar ini berpotensi di jalan yang di sana banyak orang sedang melakukan kegiatan, orang akan lalu lalang, kemudian di situ kita membaca Al-Quran. Maka bacaan Al-Quran yang kita baca ini tidak kemudian menjadikan orang yang lewat itu diam dan mendengarkan. Ini yang menyebabkan kegiatan tersebut menjadi haram hukumnya. Nah, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten ini juga memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut antara lain yang pertama adalah kaum muslimin dihimbau untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang bersih, seperti masjid, musola, tempat ibadat, majelis taklim, atau yang lainnya. Tempatkan Quran secara terhormat. Jangan menjadikan trotoar, jalanan sebagai tempat membaca Al-Quran, sementara masjid, musola,
sepi. Masjid justru digunakan untuk provokasi melawan pemerintah. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak etis dan tidak benar. Kemudian yang kedua, Komisi Fatwa MUI Banten juga merekomendasikan agar kaum muslimin ketika melaksanakan peribadatan, salah satunya membaca Al-Quran tersebut, juga harus memperhatikan faktor eksternal, faktor lingkungan. Jangan sampai kegiatan membaca Al-Quran di trotoar ini kemudian menjadikan sesuatu yang membahayakan. Karena jelas dan tegas Rasulullah bersabda, la darar wala dirar, tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, Komisi Fatwa MUI merekomendasikan agar kegiatan membaca Al-Quran ini betul-betul untuk kepentingan syariat, tidak untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan syariat Islamiyah. Dan hendaknya di lokasi yang betul-betul aman, nyaman, dan tidak menimbulkan gangguan. Jangankan hanya membaca Al-Quran. Di dalam sejarah Islam, kita mengenal Rasulullah Muhammad SAW bahkan pernah memerintahkan penghancuran Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh Abu Amir Ar-Rahib dari Bani Amir di dekat Quba. Yang tujuan pembangunan masjid tersebut adalah untuk menyaingi Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah. Agar Masjid Quba ini tidak digunakan untuk berkumpul dan berjamaah umat Islam. Maka membuat masjid yang lebih megah, lebih bagus. Masjid Dirar ini, dan sepulang perang Tabuk, Rasulullah Muhammad SAW justru memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghancurkan masjid tersebut. Kemudian rekomendasi keempat adalah kepada pemerintah dan aparat kepolisian di dalam melarang kegiatan membaca Al-Quran berjamaah di trotoar ini dengan cara-cara yang baik dan persuasif. 4 rekomendasi ini hendaknya dipedomani oleh umat Islam. Karena apa? Rasulullah pernah mengingatkan, ala inna kullukum munaji rabbah. Ingat bahwa setiap kalian bermunajah kepada Tuhan. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Maka janganlah di antara kalian mengganggu satu dan lainnya. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din. Dan janganlah di antara kalian mengeraskan suaranya di atas yang lain. Yarfa' ba'dukum ala ba'din ini mengeraskan bacaan Al-Qur'annya di atas bacaan orang lain yang sedang membaca Al-Qur'an. Karena itu berpotensi membuat bingung dan mengganggu yang lain. Mengganggu orang yang baca Al-Qur'an saja tidak dibenarkan, apalagi mengganggu para pengguna jalan. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu di atas suara orang lain di dalam qira'ah atau membaca Al-Quran. Mengeraskan bacaan lebih dari bacaan orang sekitar yang sedang membaca Al-Quran saja tidak boleh. Apalagi kalau itu mengganggu ketertiban umum. Awqala fis shalah, ataupun jangan saling mengeraskan bacaan Al-Quran ketika sedang sholat. Rawahu Abu Dawud, Nasai, Baihaqi wa Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Nah, ini saya kira jadi kepada mereka yang ngotot untuk melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran di trotoar, kalau memang kalian adalah bagian dari umat Islam, maka ikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jangan sampai kemudian dipolitisir nantinya ketika pemerintah sesuai dengan rekomendasi tersebut melakukan pelarangan kegiatan tersebut, maka akan muncul tudingan pemerintah anti-Islam. Kalau itu sekali lagi terjadi, maka bukan sesuatu yang salah kalau kami menganggap bahwa memang kalian punya niat tidak baik untuk menyerang pemerintah. Jangan-jangan kegiatan membaca Al-Quran di trotoar ini adalah kalimatu haqqin uridu bihal batil, sesuatu yang benar
tetapi dilaksanakan untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.